Halo anak-anak, mari belajar bersama Bu Putri. Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Di video ini kita akan belajar tentang fabel, kelinci, dan siput untuk muatan pelajaran Bahasa Indonesia kompetensi dasar 3.9. Oke, bagaimana ya fabel tentang kelinci dan siput? Yuk kita simak bersama-sama. Apa itu fabel? Fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel adalah cerita fiksi atau khayalan belaka atau fantasi. Cerita fabel juga sering disebut cerita moral karena mengandung pesan yang berkaitan dengan moral. Bagaimana ya kisah kelinci dan siput? Mari kita cermati dan baca bersama-sama. Kelinci dan siput. Pada zaman dahulu, hiduplah dua binatang di hutan yang luas. Binatang itu ialah kelinci dan siput. Kelinci tersebut memiliki sifat sangat sombong dan pemarah. Bahkan, sang kelinci sering meremehkan hewan-hewan lainnya. Ketika ia berjalan-jalan di sekitar hutan, kelinci itu bertemu sang siput berjalan dengan lambatnya. Kelinci berkata, "Siput, apa yang kamu lakukan di sini?" Siput menjawab, "Aku sedang mencari penghidupan." Kelinci tersebut malah marah karena ia berpikir sang siput hanya berlagak mencari penghidupan. Si siput berusaha menjelaskan maksud jawabannya tadi, namun kelinci tetap saja marah. Bahkan ia juga mengancam akan menginjak tubuh siput. Akhirnya, siput menantang adu kecepatan dengan kelinci. Kata siput, "Sombongnya kamu, wahai kelinci, aku akan menantangmu dalam lomba lari besok." Mendengar tantangan tersebut, sang kelinci marah besar. Ia menerima tawaran siput dan berkata dengan keras, "Hai hewan-hewan, kalian harus jadi saksi perlombaan lari besok. Kita buktikan siapa pemenangnya." Hari perlombaan tiba. Kelinci dan siput tadi berlomba lari untuk sampai ke finish. Namun, sebelumnya si siput memiliki akal untuk meminta siput-siput lainnya berada di titik-titik jalur lomba lari sampai ke finish. Hal ini dikarenakan cangkang semua siput memiliki kesamaan. Dengan begitu, hewan-hewan lain tidak akan curiga. Kelinci dan siput telah bersiap di garis start. Pemimpin lomba mengangkat bendera. Tanda lomba dimulai. Kelinci berlari sangat cepatnya. Semua tenaga dikeluarkannya. Tepuk tangan penonton kian menggema, memberi semangat kepada kelinci. Setelah lari sekian kilometer, berhentilah kelinci. Sambil nafas terengah-engah, dia memanggil, "Siput!" seru kelinci. "Ya, aku di sini." Karena siput telah berada di depannya, kelinci pun kembali lari sangat cepat sampai tidak ada lagi tenaga yang tersisa. Kemudian dia pun memanggil, "Siput!" teriak kelinci lagi.
"Ya, aku di sini." Berkali-kali selalu begitu, sampai pada akhirnya kelinci lunglai dan tak dapat berlari lagi. Menyerahlah sang kelinci dan mengakui kekalahannya. Penonton terbengong-bengong. Siput menyambut kemenangan itu dengan senyuman saja. Tidak ada loncatan kegirangan seperti pada umumnya pemenang lomba. Dengan kemenangan siput, membuat kelinci menjadi tidak sombong dan tidak pemarah lagi. Bagaimana anak-anak? Bagus bukan ceritanya tentang kelinci dan siput? Lalu, pesan apa ya yang bisa kita peroleh dari cerita fabel kelinci dan siput? Benar. Pesan kita terhadap kita adalah kita janganlah meremehkan kemampuan orang lain. Kita tidak tahu akan kemampuan orang lain. Jadi, kita tidak boleh sombong atas kemampuan yang kita miliki. Nah, anak-anak, sekian cerita fabel yang bisa Bu Putri berikan. Semoga bermanfaat dan tentunya menghibur ya. Selamat melanjutkan proses belajarnya. Terima kasih.